Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pagi Pak. Kabarnya baik semua ya, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat sekali. Baik, kalau begitu, ini kita akan masuki satu materi inti dari perkuliahan yang saya ampuh, yakni mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu Hukum Tata Negara. Jadi mata kuliah ini ada mata kuliah wajib bagi Anda semua untuk diikuti. Walaupun begitu, mata kuliah ini ada mata kuliah prasyaratnya, di antara ada mata kuliah PPKN, ilmu negara, dan sebagainya. Nah, mata kuliah ilmu negara ini kenapa saya katakan sebagai kompetensi utama? Karena prodi Anda ini adalah hukum tata negara, sebetulnya. Hukum tata negara siasa, ya. Maka keterlaluan kalau misalkan mahasiswa HTN nggak paham apa itu HTN. Sebetulnya HTN ini harus dipahami betul oleh Anda, apalagi kompetensinya sebagai mahasiswa hukum tata negara. Nah, kita langsung saja. Di sini ada materi yang pertama nanti akan sampaikan terkait dengan pengantar istilah HTN ya. Sebelumnya mungkin akan saya bahas terlebih dahulu. Ini saya akan coba untuk berdiri ya. Di sini ada istilah HTN ya. Sebelumnya ini ada dua kalimat. Dalam kalimat hukum tata negara itu ada tiga kalimat. Yang pertama ada kalimat hukum, kemudian yang kedua ada kalimat tata, kemudian yang ketiga kalimat negara. Berbicara tentang konteks hukum. Nah, hukum itu sendiri apa? Ini Anda semua sudah bahas ya. Anda sudah belajar dulu pengantar ilmu hukum. Ya, maka harus paham definisi hukum sendiri apa. Ya, ketika mendefinisikan hukum, setidaknya harus ada 5 komponen yang harus melingkup dalam definisi hukum itu sendiri. Hukum ini pertama diartikan sebagai peraturan. Peraturan itu berarti adalah dokumen yang berisi tentang perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, bahwa hukum ini adalah dibuat oleh pihak yang berwenang. Ya, jadi tidak semua orang bisa membuat peraturan atau hukum. Yang ketiga, di dalam hukum ini ada sifatnya yang memaksa, mengikat, beda dengan norma-norma yang lain. Kemudian yang keempat ini ada yang disebut dengan sanksi. Nah, itu hukum. Jadi hukum itu 5 hal ini yang menjadi definisi komprehensif sebuah hukum. Jadi artinya hukum itu diartikan sebagai adalah bentuk peraturan yang berisi tentang perintah larangan dibuat oleh pihak yang berwenang, kemudian memiliki sanksi, memiliki sifat memaksa. Nah, ini definisi hukum. Lalu kita akan ngomong tata negara. Kalimat tata negara itu berarti membentuk sebetulnya. Kalau negara itu konteksnya organisasi negara. Nah, jadi ya hukum tata negara ini secara tidak langsung diartikan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang struktur negara itu sendiri ataupun struktur organisasi negara. Simpelnya begitu definisinya. Nah, walaupun begitu ya, kondisi hukum di dunia ini ada 2 sistem hukum yang sangat terkenal. Pertama ada sistem hukum Anglo-Saxon, kemudian sistem hukum Eropa kontinental. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Nah, itu ya. Nah, ini jadi tidak langsung bahwa hukum tata negara ini adalah, atau kita ngomongin tentang ilmu hukum tata negara berarti bahwa ilmu yang mempelajari tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang struktur sebuah negara. Itu yang disebut dengan hukum tata negara atau ilmu hukum tata negara. Definisi ilmu ya nanti dalam kajian filsafat ilmu itu harus memenuhi 3 unsur kan. Pertama ada aksiologis, yang kedua ada ontologi, kemudian yang ketiga adalah epistemologi. Nah, itu ya, sampai sini paham nggak terkait dengan definisi HTM sendiri ya? Paham ya? Oke. Ada sebelum saya lanjut ada yang tanyakan? Jawab, mau nanya? Oke, Oke, saya apa? izin bertanya ya Pak. Di sini tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Bagaimana perbedaan Anglo-Saxon itu sendiri dengan Eropa kontinental? Oke. Sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sebetulnya secara definisi 2 sistem hukum ini diakibatkan daripada proses kolonialisme negara-negara feodal ketika itu. Jadi inilah yang membentuk kultur, inilah yang membentuk tradisi hukum di dunia. Walaupun ya banyak kultur sebetulnya, tapi ini yang paling terkenal itu 2, Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Kalau Anglo-Saxon dikenal dengan istilah common law, sedangkan Eropa kontinental dikenal dengan istilah civil law. Perbedaan keduanya hanya terletak pada kodifikasi dan non-kodifikasi itu aja. Kalau Eropa kontinental dia lebih cenderung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikodifikasi atau ditertuliskan.
Nah, berbeda dengan Anglo-Saxon atau Common Law, dia lebih cenderung untuk tidak tertulis atau berkembang secara alamiah. Bedanya itu. Indonesia merupakan salah satu yang menganut Eropa kontinental. Makanya kita punya undang-undang sampai kepada peraturan yang paling rendah ya, peraturan daerah. Karena kita menganut sistem Eropa kontinental. Seperti itu ya. Cukup jawab ya? Cukup, Pak. Oke, saya kira pertemuan ini itu saja. Sebelum kita lanjut nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Next di pekan depan saya minta nanti Anda menguasai terlebih dahulu materi untuk selanjutnya, yakni materi tentang sistem hukum tata negara di Indonesia seperti apa konteksnya ya. Nanti kita akan ngomong bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sebagainya. Itu saja saya kira pertemuan kali ini cukup. Nanti kita ketemu pekan depan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup.